Manajer Manchester City Josep Guardiola mengaku tidak resah dengan catatan buruk timnya belakangan ini. Ia optimis bahwa The Citizens mampu bangkit dari keterpurukan ini. Setelah laga Manchester City versus Tottenham di pertandingan pekan ke-12 IPL 2024-2025, diunggulkan memenangkan laga ini, City justru menelan kekalahan telak dengan skor 0-4. Kekalahan ini menambah panjang catatan buruk The Citizens belakangan ini. Sebelum laga ini, City sudah kalah 4 kali beruntun dan kekalahan ini membuat mereka menelan kekalahan kelima beruntun. Pep mengaku bahwa performa timnya sedang merosot belakangan ini. Ketika Anda kalah 0-4, tidak ada hal yang lain yang bisa Anda katakan selain selamat kepada Tottenham, buka Pep di laman resmi City. Pep menyebut bahwa 5 kekalahan beruntun ini tidak boleh dibiarkan berlanjut. Ia ingin anak asuhnya bekerja keras agar tren negatif ini lekas usai. Ketika Anda menelan 3 kekalahan beruntun di Premier League, maka Anda tahu ada yang tidak beres di tim kami. Ada banyak hal yang harus kami lakukan setelah ini untuk menghentikan hasil-hasil buruk ini. Tentu kami tidak menyangka bisa menelan 3 kekalahan beruntun di Premier League. Kami selama ini selalu tampil konsisten, namun ada kalanya performa kami merosot dan itu yang terjadi saat ini. Pep juga menegaskan bahwa kekalahan yang dialami timnya tidak akan membuatnya mengubah taktik City. Ia menilai City memiliki gaya bermain yang khas dan mereka akan mempertahankan itu. Saya rasa gaya bermain kami hari ini cukup bagus. Kami tampil dengan apik di 13 menit pertama. Meski kami kebobolan, kami tetap menciptakan banyak peluang, sambung Pep. Pada akhirnya, saya bisa bilang apa yang kami tunjukkan tadi adalah sesuatu yang sudah kami lakukan bertahun-tahun. Ini cara kami bermain dan saya suka cara kami bermain. Namun kami tidak akan kabur dari hasil-hasil ini. Kami akan menghadapinya dan menghentikan tren ini di laga berikutnya, pungkas Pep Guardiola. Namun, hasil buruk ini tidak hanya berdampak pada posisi City di klasemen sementara. Saat ini, The Citizens berada di peringkat kedua dengan 23 poin dari 12 pertandingan. Tertinggal 8 poin dari Liverpool yang kokoh di puncak klasemen. Di sisi lain, lini pertahanan City juga menjadi sorotan. Dari 5 kekalahan terakhir, City kebobolan total 13 gol dan hanya mampu mencetak 4 gol. Namun, di balik semua ini, kita semua tahu bahwa konsistensi adalah kunci utama, dan mentalitas menjadi hal yang sangat penting. Pep dan seluruh tim sadar bahwa mereka tidak bisa berlarut dalam kekalahan ini. Dibutuhkan usaha keras dan fokus untuk bangkit kembali. Konsistensi adalah salah satu kunci yang menjadi faktor pembeda antara tim-tim besar dengan yang lainnya. Setiap tim, terutama yang punya ambisi besar, tidak bisa berharap hanya mengandalkan 1 atau 2 kemenangan besar untuk meraih gelar juara. Mereka harus membuktikan kemampuan mereka secara terus-menerus dalam setiap pertandingan. Keberhasilan tak akan datang begitu saja. Itu adalah hasil dari serangkaian usaha yang berkesinambungan. Manchester City sudah lama dikenal dengan permainan yang sangat konsisten di bawah asuhan Pep Guardiola. Musim demi musim, tim ini mampu bersaing di jalur juara dan menampilkan permainan yang khas, permainan ofensif yang cepat, penuh penguasaan bola, dan mampu menghancurkan lawan-lawannya. Namun meskipun mereka sering tampil dengan cemerlang, keberhasilan mereka tidak datang tanpa tantangan. Setiap tim, baik yang besar maupun yang lebih kecil, pasti mengalami masa-masa sulit. Tidak ada tim yang selalu berjalan mulus sepanjang musim. Bahkan, klub-klub seperti Barcelona, Bayern Munchen, atau Real Madrid pun pernah mengalami periode buruk. Namun yang membedakan tim besar adalah bagaimana mereka bangkit dan kembali ke jalur kemenangan dengan cara yang sama, dengan konsistensi. Konsistensi bukan hanya soal meraih kemenangan beruntun. Lebih dari itu, ini tentang tetap menjaga kualitas permainan dalam setiap pertandingan. Tidak ada tim yang bisa tampil maksimal dalam setiap laga. Namun hal terpenting adalah bagaimana sebuah tim bisa mengelola performa mereka dalam jangka panjang, mengatasi ketidaksempurnaan, dan tetap berada di jalur yang benar.
Guardiola sendiri sangat menekankan hal ini kepada timnya. Di saat-saat seperti sekarang, di mana Manchester City tengah berjuang mengatasi 5 kekalahan beruntun, Pep tetap memberikan fokus pada pentingnya mentalitas dan konsistensi dalam setiap pertandingan. Menjaga semangat tim tetap tinggi adalah pekerjaan yang tidak mudah, apalagi dalam situasi seperti ini. Tidak kalah penting dari konsistensi adalah mentalitas tim. Banyak yang mengatakan bahwa tim yang hebat bukan hanya tim yang memenangkan banyak pertandingan, tetapi tim yang bisa bangkit dari kekalahan dan terus berjuang meski dalam kondisi yang sulit. Itu sebabnya mentalitas juara menjadi faktor pembeda yang sangat penting. Manchester City memiliki banyak pemain yang telah terbukti kualitasnya dalam situasi-situasi sulit, seperti Kevin De Bruyne, Erling Haaland, dan Rodri. Namun seperti yang bisa kita lihat, konsistensi dan mentalitas tidak hanya berasal dari pemain bintang, tetapi juga dari bagaimana tim bisa berfungsi sebagai satu kekuatan. Ini adalah situasi di mana setiap pemain dari yang paling senior hingga yang lebih muda perlu bersatu dan kembali menunjukkan kekuatan mental mereka. Pep sering mengatakan bahwa timnya harus siap menghadapi setiap kondisi, baik itu kemenangan atau kekalahan. Hal ini untuk menghindari jatuh dalam euforia berlebihan jika menang atau dalam keputusasaan saat kalah. Sebuah tim yang tidak mampu mengelola emosinya dengan baik akan kesulitan untuk tetap konsisten. Mentalitas yang kuat juga berarti menerima kenyataan dan belajar dari setiap kekalahan. Bagaimana sebuah tim merespon kekalahan akan menentukan seberapa cepat mereka bangkit. Mungkin kekalahan-kekalahan tersebut memang sulit untuk diterima, namun jika ditangani dengan cara yang tepat, hal ini bisa menjadi bahan bakar untuk kemajuan di masa depan. Setelah kekalahan telak melawan Tottenham, City akan menghadapi tantangan besar. Ini adalah saat yang penting untuk membangun kembali kepercayaan diri mereka, terutama bagi para pemain yang merasa mereka berada di bawah tekanan. Dengan mentalitas yang benar, tidak ada hal yang tidak mungkin, dan mereka bisa kembali ke jalur kemenangan. Namun, dalam perjalanan ini, Pep Guardiola juga menegaskan satu hal penting yang sering ia ajarkan kepada timnya. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Menurut Pep, sebuah tim yang berfokus pada proses akan terus berkembang dan bisa meraih hasil yang diinginkan. Pep tahu bahwa hasil buruk yang didapatkan oleh City bukanlah gambaran dari kualitas sesungguhnya tim ini. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil sebuah pertandingan. Kartu merah, keputusan wasit, atau bahkan kebetulan. Namun yang terpenting adalah bagaimana tim bisa mengelola setiap situasi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi di lapangan. Pep juga tidak ingin para pemainnya merasa tertekan oleh hasil-hasil buruk tersebut. Ia ingin agar timnya tetap tenang, terus bermain dengan cara mereka, dan tidak terjebak dalam kecemasan. Salah satu kunci untuk kembali bangkit adalah menjaga ketenangan pikiran dan tidak kehilangan fokus pada apa yang mereka perjuangkan sepanjang musim. Namun setelah semua pembahasan tentang konsistensi dan mentalitas, pernyataan besar yang muncul adalah, apakah semua masalah yang dialami Manchester City saat ini hanya karena satu masalah? Atau mungkin ini adalah karma dari sikap Rodri yang belakangan ini cukup kontroversial. Rodri, yang baru-baru ini meraih Ballon d'Or 2024, sempat membuat pernyataan yang cukup mencuri perhatian dan menimbulkan pro kontra. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo tidak memiliki bakat alami seperti Lionel Messi. Ia juga menyebutkan bahwa Ronaldo hanya berbahaya di dalam kotak penalti. Sementara di luar itu, banyak pemain yang lebih hebat namun kurang disorot. Komentar tersebut memicu banyak reaksi keras, terutama dari fans Ronaldo yang merasa diserang. Tidak sedikit yang menganggap Rodri terlalu sombong dan kurang menghormati legenda sepak bola dunia tersebut. Bahkan beberapa pihak merasa bahwa Ballon d'Or yang diterima Rodri seharusnya diberikan kepada pemain lain, seperti Vinicius Junior yang tampil gemilang bersama Real Madrid. Lantas, apakah pernyataan tersebut hanya kebetulan atau justru ada kaitannya dengan tren negatif yang sedang dialami City? Apakah karma dari sikap Rodri yang terlalu percaya diri akhirnya mempengaruhi performa tim? Atau mungkin saja ini semua hanya masalah kebetulan yang tidak ada hubungannya dengan komentar kontroversialnya?
Masalah yang dialami City ini lebih kompleks dari sekadar ucapan satu pemain. Namun tak bisa dipungkiri bahwa sikap dan pernyataan seorang pemain bintang bisa mempengaruhi dinamika tim.